Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisal Rashid Yudon Erlangga dari kelas 12 Kimia Analisis A, nomor absen 21. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Biasanya, keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi balik. Ciri-ciri dari kesetimbangan kimia adalah yang pertama, reaksinya reversible atau reaksi bolak-balik. Yang kedua, laju reaksi ke kanan sama dengan reaksi ke kiri, atau laju pembentukannya sama dengan laju penguraian. Yang ketiga, ruang tertutup. Dan yang terakhir, tidak terjadi perubahan yang bersifat makroskopis. Contoh di sini adalah Fe2O3 ditambah 3CO yang menghasilkan 2Fe plus 3CO2, di mana reaksi ini merupakan reaksi reversible yang dilambangkan oleh ini, di mana anak panahnya ada yang ke kanan dan juga yang ke kiri. Berikutnya, jenis-jenis kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia memiliki dua jenis. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah jika sistem kesetimbangan yang ada pada reaksi di mana semua zat yang terlibat memiliki fase yang sama, dan juga satu macam wujud zat, misal solid, liquid, gas, atau aqueous. Contohnya di sini N2 tambah 3H2 menghasilkan NH3, di mana semua zat di sini memiliki wujud yang sama, yaitu gas, di mana N2 wujudnya gas, 3H2 gas, dan 2NH3 juga gas. Yang kedua, kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen terjadi bila sistem kesetimbangan yang komponennya lebih dari satu jenis fasa. Dan pada kesetimbangan heterogen terdapat beberapa wujud zat. Contohnya di sini H2O ditambah C menghasilkan H2 plus CO. Di mana reaksi ini ada beberapa wujud zat, misal H2O di sini adalah gas, C di sini solid, H2 di sini gas, dan CO di sini juga gas. Jadi dalam satu reaksi di sini terdapat beberapa wujud zat. Berikutnya, tetapan kesetimbangan. Yang pertama, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau disimbolkan Kc. Di sini ada contoh reaksinya, yaitu Ma plus Nb menjadi Pc plus Qd, di mana M, N, P, dan Q merupakan koefisien reaksi. Persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc adalah Kc sama dengan C pangkat P dikali D pangkat Q dibagi A pangkat M dikali B pangkat N. Pada tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc hanya berlaku untuk wujud aqueous dan gas. Juga Kc sangat dipengaruhi oleh suhu, tapi tidak tergantung molaritas awal. Kc dapat dijumlahkan, Kc juga dapat dibalik, serta juga dapat dikali. Berikutnya yang kedua adalah tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau yang disimbolkan sebagai Kp. Pada tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp tadi terdapat rumus persamaan gas ideal, yakni PV sama dengan nRT. Di sini juga ada rumus untuk mencari Px, di mana Px sama dengan mol gas X dibagi mol total gas dikali P total. Untuk reaksi, ini sama dengan yang tetapan kesetimbangan konsentrasi Ma tambah Nb jadi Pc plus Qd, di mana Mn, P, dan Q itu juga sama seperti yang ini, yakni koefisien reaksi. Terus untuk persamaan tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp, di sini Kp sama dengan Pc pangkat P dikali Pd pangkat Q dibagi Pa pangkat M
dikali PB pangkat N, di mana PA merupakan tekanan parsial gas A, dan untuk catatan, Kp hanya untuk wujud gas. Jadi tetapan kesetimbangan tekanan parsial hanya berlaku untuk wujud gas. Berikutnya hubungan Kc dan Kp. Hubungan Kc dan Kp atau persamaannya adalah Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, di mana delta N sama dengan sigma koefisien ruas kanan dikurangi sigma koefisien ruas kiri. Hubungan Kc dan Kp hanya untuk wujud gas, jadi hanya berlaku untuk wujud gas. Berikutnya derajat disosiasi atau yang dilambangkan sebagai alfa. Derajat disosiasi adalah perbandingan antara jumlah mol zat yang terdisosiasi atau terurai terhadap jumlah mol zat mula-mula. Di sini alfa sama dengan jumlah mol alfa atau derajat disosiasi sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Di sini 0 lebih kecil dari alfa, alfa lebih kecil dari 1, atau 0% lebih kecil dari alfa, dan alfa lebih kecil daripada 100%. Berikutnya, pergeseran kesetimbangan. Kesetimbangan dapat digeser berdasarkan asas Le-Chatelier yang berbunyi jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Ada beberapa tindakan untuk menggeser kesetimbangan. Yang pertama adalah melalui konsentrasi. Analoginya adalah melalui gambar pipa U di sini. Analoginya, pipa U diisi cairan dalam kondisi datar, maka jika dikurangi akan bergeser ke tempat yang kurang, dan jika ditambah maka akan bergeser dari tempat yang ditambah. Berikutnya suhu. Jika temperatur diperbesar, maka akan bergeser ke arah endotherm atau delta H positif atau entalpinya positif. Dan jika temperatur diturunkan, akan bergeser ke arah exotherm, di mana delta H bernilai negatif atau entalpinya negatif. Berikutnya, tekanan atau volume. Tekanan berbanding terbalik dengan volume, sehingga jika tekanannya besar, volumenya lebih kecil. Jika tekanan diperbesar, maka volumenya kecil. Maka bergerak ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Begitu pula sebaliknya, jika tekanannya yang turun atau yang diperkecil, maka volumenya yang naik dan bergerak ke arah jumlah mol gas yang lebih besar. Yang keempat, katalis. Katalis tidak menggeser kesetimbangan kimia, namun mempercepat terjadinya kesetimbangan. Fungsi katalis sendiri adalah untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi dari zat yang bereaksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.